Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa'dilu, dan adillah, fi auladikum, dalam anak-anak kalian. Hadis ini qaf, yaitu muttafaqun alaih. Hadis ini memerintahkan kita sebagai orang tua untuk adil terhadap anak-anak. Jadi ketika memberi anak-anak, hendaklah pemberiannya adil. Tetapi para ulama berselisih dalam dua hal. Pertama, apa hukum adil terhadap anak-anak kita? Apakah wajib ataukah sunnah? Mayoritas ulama berpendapat perintah adil ini hukumnya sunnah. Menyelisih mereka Imam Ahmad, beliau mengatakan perintah ini hukumnya apa? Wajib. Sehingga Imam Ahmad mengatakan kalau memberi kepada sebagian anak lebih daripada yang lain tanpa ada sebab yang mengharuskannya, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau memberikan lebih kepada sebagian anak karena ada sebabnya, nggak apa-apa. Misalnya anak pertama ini dia disuruh untuk kuliah, mau. Anak-anak berikutnya disuruh kuliah, nggak mau. Nah, otomatis yang pertama dikasih biaya kuliah, wajar begini. Yang lain-lainnya tidak dikasih karena lainnya tidak mau kuliah, malah pilih kerja saja. Ya sudah, berarti yang dikasih biaya kuliah hanya yang mau kuliah. Nggak ada masalah ini. Ini tidak melanggar hadis ini. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana cara adil di dalam pemberian kepada anak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan adilnya dalam bentuk menyamakan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki dikasih 1 juta, maka anak perempuan juga dikasih 1 juta. Pendapat yang kedua, dan itu yang dipilih oleh guru-guru kami, bahwasanya adil ini kalau pemberiannya pemberian yang besar, maka antara anak laki-laki dengan anak perempuan harus dibedakan, harus disamakan dengan pemberian secara warisan. Maka anak laki-laki dapatnya 2 kali daripada anak perempuan. Dan ini pendapat menurut saya lebih bagus. Kenapa? Karena kalau disuruh untuk menyamaratakan laki dengan perempuan, nanti orang akan pilih bagi hartanya dulu sebelum mati supaya lari dari aturan warisan. Karena banyaknya orang yang tidak bertakwa pada masa sekarang, sehingga pengennya lari dari aturan warisan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Nabi sebelum menyuruh adil, Nabi mengatakan ittaqullah, takwalah kepada Allah. Artinya adil itu termasuk takwa. Takwa hukumnya apa? Wajib. Berarti adil hukumnya juga wajib. Karena itu pendapat Imam Ahmad inilah yang kita pilih, bahwa adil hukumnya wajib di dalam pemberian kepada anak-anak kita. Tapi mayoritas ulama yang mengatakan adil tidak wajib, hanya sunnah, mereka juga punya hujjah. Di sini saya sebutkan beberapa hujjah, ya. Misalnya dari perbuatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memberikan kepada anaknya yang bernama Asim pemberian yang lebih daripada anak-anak yang lain. Sayyidina Abu Bakar memberikan kepada Aisyah 20 wasak, anak-anak yang lain tidak dikasih. Abdurrahman bin Auf memberikan kepada anaknya Ummi Kulthum. Ummi Kulthum salah satu istrinya Abdurrahman bin Auf, yang tidak diberikan kepada yang lain-lain. Dan para sahabat diam, tidak mengingkari. Ini berarti bahwa hal itu sudah disepakati oleh para sahabat. Tetapi kembali ke masalah ini tadi, ya, perintah hukum asalnya adalah wajib, dan sebagian ulama berpendapat wajib, maka kita ikuti pendapat yang mengatakan wajib. Kalau mengikuti yang pendapat yang mengatakan sunnah, ya berarti tidak apa-apa, tidak adil. Tetapi nanti kalau anak-anak juga tidak berbakti secara baik, ya maka dirasakan sendiri. Karena efek dari tidak adil ini para ulama katakan ada dua. Efek pertama menyebabkan kebencian antar anak-anak, jadi kehidupannya tidak rukun. Efek yang kedua menyebabkan anak-anak tidak berbakti kepada orang tua.
Anak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, dia tidak akan mau berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya sakit, dia akan mengatakan kepada adiknya misalnya yang suka diberi oleh orang tuanya, kayak bapak muloro urusan kono. Dia nggak mau ngurusi karena dia merasa nggak dikasih apa-apa. Nah, ini menyebabkan tidak berbakti kepada orang tua. Karena itu yang mengikuti pendapat sunnah silahkan menurut saya, karena mereka punya hujah. Tapi kalau ada akibatnya rasakan sendiri. Hadis berikutnya ya 892. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilu, dan sambunglah arhamakum, kerabat-kerabat kalian. Menyambung kerabat hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kerabatnya adalah mahram dengan kita, maka hukum menyambung kekerabatan wajib. Kalau dia tidak mahram, maka hukumnya sunnah. Maka saya kepada Pak Lek saya, kepada Pak D saya, ini wajib silaturahmi. Tetapi kepada sepupu saya, ini sunnah untuk silaturahmi. Nah, silaturahmi itu intinya apa? Intinya dua. Al-ihsan wa kaful adha. Pertama, berbuat baik. Yang kedua, tidak mengganggu. Jadi tidak harus berupa pemberian atau tidak harus berupa datang ke rumahnya. Silaturahmi tidak harus begitu. Yang penting kita baik dan kita apa? Tidak mengganggu. 93. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah pada bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Ini mencakup zakat mal dan zakat fitrah. Thayyibatan biha, dalam keadaan rela dengan zakat tadi. Anfusukum, jiwa-jiwa kalian. Jadi maksudnya tidak terpaksa. Wa ati'u, dan taatilah dza amrikum, pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannahnya Rabb kalian. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan lain-lain sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kunci-kunci masuk jannah adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Takwa, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan taat kepada pemimpin. Nah, taat kepada pemimpin ini berdasarkan hadis-hadis yang lain, sifatnya adalah tidak mutlak, tetapi terbatas. Kalau pemimpin itu menyuruh kebaikan, maka kita wajib untuk taat. Menyuruh keburukan atau maksiat, melanggar aturan Islam, maka tidak boleh untuk taat. Ketaatan yang mutlak, yang tidak ada pengecualian, itu adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama katakan termasuk khususiyah Nabi, ditaati tanpa batas. Tapi kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, taatnya terbatas. Istri taat kepada suami wajib. Tetapi kalau disuruh yang maksiat tidak boleh taat. Disuruh tutup Jumatan ketika pandemi tidak ada taat. Karena ini apa? Melanggar aturan. Di sini disebutkan sallu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian. Ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu ini khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan salat 5 waktu kalian. Umat-umat terdahulu nggak punya salat 5 waktu. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam salatnya hanya salat subuh. Nabi Daud salatnya hanya salat duhur. Nabi Sulaiman salatnya hanya salat asar. Nabi Yakub salatnya hanya salat maghrib. Nabi Yunus salatnya hanya salat isya. Adapun 5 salat ini dikumpulkan kewajibannya semuanya, ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan dalam riwayat-riwayat, tetapi kita nggak ngerti benar atau tidak. Karena biasanya masalah-masalah begini tidak ada sanadnya, ya, sehingga kita nggak tahu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk jannah, ketemu dengan para nabi-nabi tadi, bisa bertanya. Okay? Amin ya rabbal alamin. 94. Ittaqu, waspadailah al-majdzum, atau hindarilah al-majdzum, orang yang sakit lepra. Kama, sebagaimana yuttaqa, dihindari al-asadu, singa. Hadis riwayat Bukhari dalam tarikh. Jadi tak ini maksudnya tarikh, kha itu Bukhari, ya. Bukhari dalam kitab tarikh.
Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya kita harus menghindar atau menjauh dari orang-orang yang berpenyakit. Karena penyakit itu sifatnya bisa menular. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa penyakit itu bisa menular. Maka kita disuruh menghindari orang yang sakit lepra. Tapi muncul dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tidak ada sakit yang menular? Beliau mengatakan hadis yang sahih, riwayat Muslim yang ataupun yang lain-lainnya, la adwa wa la tiyarata. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Muttafaqun alaih malah. La adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, di sini yang dinafikan oleh Nabi itu adalah keyakinan jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah meyakini bahwa penyakit itu punya kekuatan dengan sendirinya untuk bisa menular tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka nggak percaya kalau itu ada atas kehendak Allah. Nah, ini yang diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bertentangan dengan hadis ini. Pertanyaan kedua, bukankah Nabi pernah makan bersama orang yang sakit lepra? Beliau mengatakan, makanlah bersama saya, sudah nggak apa-apa, tawakal aja. Nah, kita lihat hadisnya. Qul thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Silahkan kamu makan bismillah dengan nama Allah, wahai orang yang sakit lepra. Thiqatan billah, udah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawakkulan Allah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi menyuruh untuk menghindari orang sakit lepra, tapi malah beliau makan bersama orang sakit lepra. Ini gimana? Nah, jawabannya dua. Jawaban pertama, hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kata Syekh Albani dhaif, tetapi disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan yang lain-lain. Anggaplah hadis ini sahih, maka para ulama mengatakan Nabi mengajarkan kepada umatnya dua amalan. Pertama, tawakal, yang kedua tahafud. Tawakul sama tahafud. Tawakul itu tawakal, tahafud itu menjaga diri. Kenapa Nabi mengajarkan dua? Karena umat Islam juga ada dua macam. Ada yang keyakinannya kepada Allah tinggi, ada yang keyakinannya lemah atau sedang. Yang keyakinannya tinggi, Nabi mengajarkan kamu makan sama orang sakit lepra nggak apa-apa. Yang penting kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kalau kamu terkena penyakit jangan menyalahkan orang yang sakit tadi. Nah, orang yang yakin bahwasanya penyakit itu tidak akan pindah kepada dia kecuali dengan izin Allah, dia tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, tidak ada rasa takut ini menyebabkan jadi jasmaninya jadi kuat. Karena orang itu seringkali sakit gara-gara apa? Takut yang dialami oleh hatinya. Hatinya takut, akhirnya apa? Jasmaninya turun. Nah, orang-orang yang imannya rendah atau biasa diajari oleh Nabi untuk tahafud. Tahafudnya ini tadi, ittaqul majdum, hindari orang yang sakit lepra. Demikian juga yang COVID. Nah, maka untuk jenazah COVID ini banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya. Saya katakan tetap namanya jenazah, kewajibannya satu dimandikan, dua dikafani, tiga dikuburkan, tiga disolatkan, empat dikuburkan. Kewajibannya empat. Terus bagaimana kalau tidak dimandikan? Ya dosa. Nah, kalau tidak mampu ditayamumi. Banyak yang bertanya, gimana kalau sudah disemprot, itu sudah cukup atau tidak? Nyemprot itu kalau basah seluruh tubuhnya itu sudah sama dengan apa? Mandi. Karena mandi itu intinya basah dari kepala sampai dengan kakinya semuanya. Itu yang disebut memandikan jenazah. Mengkafani jenazah itu maksudnya seluruh tubuhnya dari kaki sampai kepala tertutupi, sehingga tidak terlihat. Itu namanya mengkafani. Maka kalau hanya ditutupi plastik putih, plastik yang transparan, itu bukan kafan kayak begitu. Karena mata kita masih bisa melihat tubuh dia, itu bukan kafan. Harus ditutupi sesuatu yang menutupi sehingga tidak terlihat, itulah yang dimaksud sebagai kafan yang menutup auratnya. Taib, maka untuk jenazah COVID ini bagi orang-orang yang memang dia tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan memandikan, tapi tetap harus berhati-hati. Jangan kemudian apa? Asal-asalan. Ya, kita namanya harus ikhtiar,
Tapi jangan kemudian mendolimi jenazah saudara kita. Dia mati COVID kemudian begitu saja dikuburkan tanpa dimandikan. Ini satu kezaliman terhadap jenazah. Tidak boleh seperti ini. Ini dosa semuanya kalau dilakukan begitu. Nah, maka mestinya kita ngerti bagaimana kewajiban kita terhadap para jenazah. Hadis 95. Ittaqu, hindarilah al-mala'in, tempat-tempat laknat as-salas yang 3. Yang pertama adalah al-biraza, BAB, fil mawarid, pada tempat-tempat air, wa qari'atit tariq, dan pada tengah jalan atau jalan yang dilalui orang, wa dhilli, dan naungan. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan tidak boleh buang hajat baik itu BAB maupun kencing pada tempat-tempat yang bisa mengganggu orang. Nah, Nabi sebutkan di sini as-salas 3, ini contoh-contohnya tempat-tempat yang mengganggu orang. Tidak hanya 3 ini. Pertama adalah mawarid, tempat air yang biasanya didatangi oleh orang banyak. Nah, kalau kita kencing di situ berarti airnya sudah terkotori oleh kencing kita. Baik itu airnya bisa menjadi najis atau masih suci tetapi membuat orang jijik. Nah, ini tetap tidak boleh. Kemudian jalan yang dilalui orang, nah, biasanya mungkin di tikungan-tikungan yang sepi, sering kita lewat itu pesing. Nah, itu tidak boleh. Orang kalau lewat pasti akan mendoakan keburukan kepada orang yang membuat pesing itu. Kemudian adzil, naungan, misalnya di bawah pohon, nah, orang bernaung di situ jadi terganggu, tidak boleh. Nah, para ulama katakan demikian juga tempat-tempat yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini tetapi mengganggu orang, sama saja. Contohnya apa? Contohnya tempat untuk DD. Kalau dzil ini kan naungan, tempat untuk bernaung. Nah, ini sebaliknya, tempat untuk DD. Sekarang ini kan orang sering DD, Pak, gara-gara apa? Takut COVID, gitu. Rame-rame DD sekeluarga di luar rumah jam 9. Nah, tempat-tempat yang terbuka yang biasa digunakan untuk DD orang, tidak boleh kita kencing di situ. Nanti akan terbau, bau kencing, nggak enak, sehingga akan mengganggu orang-orang yang menggunakan tempat tersebut. Itu maksudnya. Karena itu ringkasnya hadis ini adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, la darara wa la dirara. Tidak boleh berbuat madarat, tidak boleh saling memadarati. Hadis Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah. Hadis 96. Ittaqun nara, hindarilah api neraka, walau meskipun bisyiqqi, dengan separuh tamratin, dari satu kurma. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak mendapati separuh kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Hadis ini qaf muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah sedikit apapun itu bisa melindungi kita dari api neraka. Sedekah 2.000. Biasanya kalau kota infak lewat, biasanya sedekahnya berapa, Pak? 2.000 tadi. Nah, 2.000 sedikit apa banyak? Sedikit, nah, itu bisa menyebabkan selamat dari api neraka. Jadi kalau kita sedekah 2.000 juga ada dalilnya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Makanya kalau kita sering baca hadis itu ditegur orang masih bisa dalil, sedekah kurang 1.000, ada dalilnya, walau bisyiqqi tamrah. Tapi tentu saja ada dalil yang lain yang menghasung kita sedekah lebih banyak, semakin banyak maka semakin besar pahalanya. Kalau tidak mampu karena tidak ada sesuatu yang disedekahkan meskipun hanya separuh kurma, maka kalimat yang baik. Ini ada 2 makna, ya. Makna pertama, kalau ada orang yang minta-minta tapi kita tidak bisa memberi apapun meskipun separuh kurma, nah, maka jawablah dengan kalimat yang baik. Mohon maaf, saya lagi nggak punya apa-apa. Besok datang lagi, insya Allah saya sudah punya. Nah, ini kan kalimat yang baik. Orang miskin jadi senang. Atau maksudnya kalimat yang baik ya zikir, wirid dan sebagainya. Intinya amalan ibadah itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun juga. Punya harta bisa sedekah, punya ilmu bisa mengajar, punya kedudukan, jabatan bisa memberi manfaat kepada rakyatnya atau bawahannya. Nah, tidak punya apa-apa, kita bisa zikir dengan mulut kita. Mulut bisa digunakan untuk mencari pahala. Maka ringkasnya tidak ada alasan untuk tidak mencari pahala. Hadis 97.
Ittaqu, hindarilah baitan, rumah, yuqalu lahu, yang disebut al-hammam, pemandian umum. Faman dakhalahu, barang siapa yang memasuki pemandian umum, falyastatir, hendaklah dia menutupi auratnya. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan dilarangnya umat Islam masuk ke pemandian-pemandian umum kecuali kalau menutup aurat. Pemandian umum contohnya kolam renang. Nabi SAW belum pernah melihat kolam renang, pemandian umum. Karena itu di sini Nabi mengatakan yuqalu lahu, ya. Hindarilah rumah yang disebut kolam renang, pemandian umum. Nabi tidak pernah melihatnya karena di Jazirah Arab tidak ada. Apa hukumnya masuk ke dalam pemandian umum? Diperselisihkan oleh para ulama dengan pendapat yang sangat banyak. Tapi kita kalau orang Indonesia pakai mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i masuk ke dalam kolam renang itu bagi laki-laki hukumnya adalah mubah, tapi syaratnya dua. Syarat pertama falyastatir, menutup aurat. Syarat kedua ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kalau ada orang laki-laki yang buka auratnya, jangan kita lihat. Auratnya laki-laki adalah dari pusar sampai dengan lututnya. Maka kalau ada laki-laki renang pahanya terbuka, tidak boleh kita melihat. Kalau kita melihat berarti kita melakukan satu dosa. Tidak boleh masuk ke kolam renang seperti itu. Adapun untuk wanita, maka wanita makruh masuk ke dalam kolam renang kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajatnya maka tidak makruh. Karena kaidahnya adalah bahwasanya suatu yang makruh itu makruhnya jadi hilang apabila ada hajat. Pakai masker ketika salat hukumnya apa? Makruh. Tapi karena batuk-batuk, nah dia berhajat untuk pakai masker, nggak apa-apa, nggak ada masalah, tidak makruh lagi. Tetapi perempuan masuk ke kolam renang ini harus ada syaratnya juga, ya. Syarat pertama tentu saja tidak boleh terlihat auratnya. Nah, auratnya wanita terlihat, kadang-kadang terlihat dengan sebab tersingkap, betul-betul terlihat. Kadang-kadang sebenarnya tidak terlihat, tetapi badannya berbentuk. Nah, maka kalau seorang wanita masuk dalam kolam renang, di situ ada laki-laki, sementara dia masuk dalam kolam renang, kemudian ketika keluar dari kolam renang maka tubuhnya akan membentuk, ini tidak boleh. Maka itu ringkasnya ibu-ibu kalau mau kolam renang boleh ke kolam renang, tapi kolam renang yang khusus para wanita. Kalau di situ ada laki-laki sudah nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena panjenengan pasti terlihat aurat. Karena begitu keluar dari air pasti akan membentuk tubuhnya. Karena itulah khusus untuk wanita ini ada hadisnya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan masuk kolam renang atau pemandian umum tanpa sarung, berarti tidak menutup aurat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan memasukkan istrinya ke pemandian umum. Nah, ada larangan khusus, ya, la yudkhil, jangan memasukkan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Tapi alhamdulillah di Solo ini sudah mulai pada sadar bahwa wanita tidak boleh ikhtilat atau campur dengan laki-laki dan tidak boleh terlihat auratnya, sehingga di Solo sudah kita temukan beberapa tempat pemandian umum yang dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Di daerah Solo ke utara sana ada, kemudian di Klaten juga kita temukan di sana. Ini tempatnya satu, tetapi di pagar, yang laki-laki sana, yang perempuan sini. Nah, sehingga kita sekeluarga masih bisa datang ke sana, yang ibu-ibu bersama ibu-ibu, yang laki-laki bersama bapak-bapak. Apakah ada dalil sebenarnya renang itu? Renang ada dalilnya yang sahih. Rasulullah SAW menghasung kita untuk mempelajari renang. Beliau mengatakan, ini saya carikan yang sahih, yang dhaif tidak usah kita tampilkan. Riwayat Imam Nasai, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun wa la'ibun. Segala sesuatu yang bukan zikir itu sia-sia, kecuali 4. Mula'abah suami kepada istrinya, mendidik kudanya, melatih kudanya, kemudian berlatih memanah,
Kemudian ta'limus sibahah, mengajarkan berenang atau belajar berenang sama saja. Meskipun mungkin bertanya di Arab renangin yang di, nah, itu nggak usah ditanya. Yang penting hadisnya apa? Sahih. Nah, karena itu bagi bapak-bapak yang ada kebiasaan renang, lanjutkan. Ini termasuk perkara yang baik, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 99. Ittaqu, hindarilah da'watal mazlum, doanya orang yang terdolimi. 98 fa innaha, karena sesungguhnya doanya orang terdolimi, tuhmalu, dibawa, alal ghamami, di atas awan putih. Yaqulullahu, Allah mengatakan, wa izzati, demi kegagahanku, wa jalali, demi keagunganku, la angsurannaki, sungguh betul-betul aku akan menolong kamu, walau, meskipun, ba'da hinin, setelah waktu, suatu waktu. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berbuat dolim. Dan dolim itu ada 3 macam. Dolim kepada harta seseorang, mengambil hartanya tidak dikembalikan misalnya. Dolim kepada jiwa seseorang, misalnya membunuh atau melukai. Yang ketiga, dolim terhadap kehormatan seseorang, misalnya menuduh atau mengejek. Nah, ini seringkali orang tidak memperhatikan yang nomor 3. Dia tidak berani ngambil harta orang, tidak berani pukul orang, tapi mencela orang atau menggibah orang atau menuduh orang. Ini semuanya termasuk mazlum, orang-orang yang dilakukan seperti itu, ya, terzalimi kayak begini. Nah, ini kalau dia berdoa, doanya mustajab. Maka Nabi mengatakan ittaqu, ya, hindarilah. Bagaimana cara menghindari? Dengan cara jangan berbuat zalim sama sekali. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa doanya orang terzalimi mustajab. Karena yang dimaksud tuhmal, ya, dinaikkan di atas awan itu maksudnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan di atas langit. Nah, sementara doa itu naik ke langit. Nah, kalau sudah sampai kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa doa orang yang terzalimi mustajab secara umum, baik itu kafir maupun dia muslim, sebagaimana nanti juga akan kita baca hadis berikutnya, yaitu hadis 99. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha, sesungguhnya doanya orang terzalimi, tas'adu, naik, ilas sama, kepada langit, ka'annaha, seolah-olah, syararah, dia itu percikan api. Hadis riwayat Hakim sahih. Tahu percikan api, Bang? Jadi kalau kita membakar kayu bakar, nah, biasanya ada percikan api yang naik, kan cepat sekali itu. Nah, doanya orang yang terzalimi itu cepatnya digambarkan oleh Nabi seperti percikan api ini. Maksudnya apa? Maksudnya doanya cepat mustajab, sebagaimana cepatnya doa itu naik, cepatnya api itu naik ke langit. Karena itu disuruh berhati-hati jangan sampai kita mendolimi orang sehingga akan menyebabkan doa dia terhadap kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 100 ini yang saya maksudkan, ittaqu da'watal mazlum, hindarilah doa orang terzalimi, wa in kana kafiran, meskipun dia kafir tetap dikabulkan. Fa innahu, sesungguhnya, laisa dunaha, tidak ada padanya hijabun, tirai, artinya langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa doanya orang terzalimi itu mustajab? Karena orang terzalimi itu termasuk orang yang terpaksa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang terpaksa doanya mustajab. Surah apa? An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mengabulkan doanya orang yang terpaksa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini disebutkan orang terpaksa, tidak disebutkan apakah mukmin ataukah kafir. Maka siapapun terpaksa karena terzalimi, baik itu kafir, tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan semakin besar kezaliman maka semakin cepat mustajabnya. Karena itu saya nggak ngerti. Beberapa hari yang lalu kita dapat kabar katanya hakim yang memvonis Habib Rizik mati kena COVID. Satu lagi mati lagi. Apakah itu karena doa orang terzalimi ataukah bagaimana? Nah, kalau mungkin termasuk dalam hal ini ya sangat wajar karena beliau terzalimi dan kezalimannya besar sehingga doanya cepat
mustajab. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya, mudah-mudahan semua kita dapat mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang kita lihat di sekitar kita, dan orang-orang pun juga mengambil pelajaran darinya. Amin ya rabbal alamin.